Ada seseorang yang diam-diam membawa beban berat dalam hatinya. Mereka mungkin tidak menunjukkannya, tidak mengakuinya, bahkan mungkin pura-pura tidak peduli, tapi percayalah, rasa bersalah itu ada, menggerogoti pikirannya setiap malam. Dan hari ini, kamu perlu mendengar kenapa semesta ingin mengungkapkan hal ini kepadamu. Ini adalah pesan energi intuitif. Jika kamu merasa tersentuh atau merasa ini berbicara langsung padamu, berarti memang ini waktunya kamu mendengarnya. Kalau tidak, biarkan saja pesan ini lewat. Kamu punya kebebasan penuh untuk memilih, memilah, dan hanya mengambil yang selaras dengan hati dan intuisi kamu. Ada saatnya seseorang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Waktu itu mereka mungkin merasa benar. Mereka merasa punya kendali penuh atas situasi. Mereka merasa bisa memperlakukan kamu seperti apapun, karena yakin kamu akan selalu ada. Mereka terbiasa dengan kebaikanmu sehingga lupa kalau setiap orang punya batas. Dulu, mungkin mereka mengabaikan pesanmu, menertawakan pendapatmu, menganggap remeh perjuanganmu. Bahkan saat kamu memberikan seluruh energi, cinta, dan perhatianmu, mereka tetap mencari celah untuk mengkritik atau menuntut lebih. Mereka tidak sadar, di balik kesabaranmu, ada hati yang pelan-pelan lelah. Hingga akhirnya, jarak itu tercipta. Entah karena kamu memilih menjauh, atau semesta sendiri yang memisahkan kalian. Dan saat itulah, kesadaran mulai masuk pelan-pelan ke dalam diri mereka. Bayangkan seseorang duduk sendirian di malam hari. Sunyi. Tidak ada obrolanmu yang dulu mengisi ruang. Tidak ada dukunganmu yang dulu membuat mereka merasa kuat. Tidak ada kehadiranmu yang memberi rasa nyaman. Awalnya mereka mencoba menepis, berpura-pura tidak peduli, menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Tapi semakin mereka menghindar, semakin rasa itu menghantui. Kini mereka mulai melihat jelas, potongan-potongan momen yang dulu terasa biasa, sekarang menjadi sangat berarti. Tawa kecilmu, caramu memahami mereka tanpa banyak kata, bahkan keberanianmu untuk tetap ada di saat semua orang pergi, semua itu kembali dalam ingatan mereka. Dan di titik ini, rasa bersalah mulai mengambil alih. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku menyia-nyiakan seseorang yang begitu tulus? Pertanyaan itu tidak menemukan jawaban, hanya penyesalan. Mereka mulai sadar, rasa kehilangan bukan datang dari ketiadaan, tapi dari kesadaran bahwa apa yang dulu mereka punya tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Rasa bersalah ini tidak muncul seketika. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang tak disengaja ditanam, lalu tumbuh menjadi pohon yang akarnya mencengkeram hati, dan semakin hari, akarnya semakin dalam, membuat mereka sulit bernapas bebas tanpa teringat kamu. Rasa bersalah bukan hanya sekadar perasaan, ia adalah bayangan yang mengikuti kemanapun seseorang pergi. Awalnya mungkin samar, tapi semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya, mereka merasa seperti hidup dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Setiap malam rasa itu datang tanpa diundang. Mereka mungkin berusaha tidur, memejamkan mata, berharap bisa melupakan sejenak. Tapi justru di saat itulah, kenangan tentangmu datang menyerbu. Bukan kenangan pahit yang membuatmu marah, tapi kenangan manis yang justru membuat hati mereka remuk. Karena di balik setiap senyummu, mereka tahu ada luka yang mereka tinggalkan. Ada kalimat yang dulu mereka ucapkan dengan nada dingin, kini kembali terdengar di telinga mereka sendiri, dan rasanya menusuk. Ada tindakan yang dulu mereka lakukan dengan penuh ego, sekarang menjadi seperti cermin yang memantulkan sisi terburuk dari diri mereka. Mereka mencoba mengalihkan pikiran, sibuk bekerja, sibuk dengan teman, sibuk mencari pelarian, tapi pelarian hanya mempan sebentar. Begitu mereka sendiri, semua itu kembali. Suara hatimu yang dulu penuh sabar, tatapanmu yang penuh pengertian, bahkan momen-momen kecil yang dulu mereka anggap sepele, kini menghantui dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa bersalah itu semakin kuat karena mereka tahu tidak ada yang memaksamu pergi. Kamu pergi karena memilih melindungi dirimu, dan pilihan itu membuat mereka sadar bahwa kehilanganmu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri.
Kadang, rasa ini memukul di saat-saat tak terduga. Saat mereka melihat orang lain memperlakukan pasangan atau temannya dengan lembut, mereka teringat bahwa mereka dulu tidak melakukan hal itu padamu. Saat mereka melihat orang lain merayakan keberhasilan orang terdekatnya, mereka sadar bahwa mereka dulu malah meremehkan keberhasilanmu. Rasa bersalah ini bukan hanya menghantui, tapi menggerogoti. Ia memakan sedikit demi sedikit rasa percaya diri mereka, karena di lubuk hati terdalam, mereka tahu bahwa mereka pernah merusak sesuatu yang murni, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Alasan terbesar mereka merasa bersalah, bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa tindakan mereka telah merusak seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang tidak datang untuk menguji mereka, tidak datang untuk mengambil keuntungan, tapi datang dengan hati terbuka, siap memberi tanpa syarat, dan mereka menyia-nyiakan itu. Mereka tahu kamu tidak layak diperlakukan seperti yang mereka lakukan. Kamu tidak pantas menerima kata-kata tajam yang keluar dari mulut mereka di saat emosinya meledak. Kamu tidak pantas merasa sendirian di tengah hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulangmu. Mereka mengingat setiap kali kamu mencoba bicara, mencoba memperbaiki, tapi mereka malah mengabaikan, atau lebih parah, membalikkan keadaan seolah kamu yang salah. Kini semua momen itu menjadi potongan-potongan memori yang menusuk hati mereka. Mereka ingat ketika kamu memberikan dukungan penuh pada impian mereka, meski kamu sendiri sedang berjuang. Mereka ingat ketika kamu merayakan keberhasilan kecil mereka, bahkan saat mereka lupa melakukan hal yang sama untukmu. Dan setiap kali kenangan itu datang, rasa bersalah itu semakin berat untuk ditanggung. Mereka juga mulai melihat perbedaan yang mencolok. Setelah kamu pergi, mereka bertemu banyak orang, tapi tidak ada satupun yang membawa energi seperti yang kamu bawa. Tidak ada yang memahami tanpa harus dijelaskan. Tidak ada yang memberi rasa aman tanpa perlu diminta. Tidak ada yang bisa mencintai mereka tanpa syarat, seperti kamu. Dan disinilah luka itu semakin dalam. Karena mereka sadar, kehilanganmu bukan sekadar kehilangan seseorang, tapi kehilangan peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka bersama seseorang yang tepat. Mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri saat masih ada waktu. Ironisnya, mereka dulu merasa berkuasa. Sekarang mereka merasa kecil di hadapan penyesalan sendiri. Mereka mulai memahami bahwa kata maaf mungkin akan keluar dari mulut mereka suatu saat nanti, tapi kata itu tidak akan cukup untuk menghapus rasa bersalah yang sudah mengakar. Rasa bersalah ini menjadi pengingat pahit, bahwa kebaikan yang disia-siakan akan berubah menjadi penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Dan semakin hari, mereka sadar, mereka sendiri yang membuat jurang itu terbentuk. Karma itu bekerja dengan cara yang sunyi tapi pasti. Banyak orang membayangkan karma sebagai balasan besar yang datang tiba-tiba, tapi nyatanya, kadang karma bekerja pelan-pelan, menggigit hati, menyesap di pikiran, sampai akhirnya orang itu hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Semesta punya cara yang halus namun sangat tepat sasaran. Mereka tidak langsung diberi penderitaan besar. Tidak, semesta memberinya pelajaran yang jauh lebih tajam, rasa kehilangan yang perlahan-lahan mereka sadari setiap hari. Mereka melihat hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan kini hilang dari hidup mereka. Dan setiap kali mereka menemui seseorang yang mengingatkan sedikit tentang dirimu, mereka sadar perbandingannya tidak pernah menguntungkan mereka. Orang-orang yang datang setelahmu tidak pernah sama. Mungkin ada yang lebih menarik secara fisik, lebih kaya atau lebih populer, tapi energi itu berbeda. Tidak ada ketulusan yang sama. Tidak ada dukungan tanpa syarat yang kamu berikan. Tidak ada rasa aman yang mereka dapatkan seperti saat bersamamu. Dan disitulah karma bekerja. Karena ketika mereka mencoba mengulang kebahagiaan yang dulu mereka rasakan bersamamu, mereka hanya mendapat bayangan tipisnya. Mereka mencoba menggantikan, tapi rasa yang sama tidak pernah datang. Mereka mencoba melupakan, tapi justru kenanganmu semakin jelas. Kadang, karma datang lewat kejadian sederhana. Mungkin orang lain memperlakukan mereka persis seperti mereka memperlakukanmu dulu. Mungkin mereka merasakan bagaimana rasanya diabaikan saat butuh,
atau diremehkan saat sedang berjuang. Dan saat itu terjadi, ada satu kalimat yang terlintas di pikiran mereka. Oh, jadi beginilah rasanya menjadi dia. Karma bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan. Dan pelajaran terberat adalah saat mereka menyadari bahwa mereka telah membuang sesuatu yang sebenarnya tak ternilai harganya. Pelajaran ini tidak akan selesai dalam semalam. Mereka akan membawanya selama bertahun-tahun, mungkin bahkan seumur hidup. Semesta tidak ingin kamu memendam kebencian, karena kebencian mengikatmu pada masa lalu. Sebaliknya, semesta ingin kamu berjalan maju, sementara rasa bersalah itu biar mereka yang memikulnya. Itu adalah tanggung jawab mereka. Itu adalah bagian dari perjalanan mereka. Pada akhirnya, refleksi ini akan mengubah mereka, entah menjadi seseorang yang lebih baik, atau membuat mereka semakin terjebak dalam rasa penyesalan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakanmu, bukan karena kamu masih mengikat mereka, tapi karena mereka tahu mereka pernah memiliki sesuatu yang begitu berharga, dan mereka sendiri yang melepaskannya. Sekarang dengarkan baik-baik, kamu tidak perlu membalas dendam, tidak perlu memamerkan kebahagiaanmu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kenapa? Karena kemenangan terbesar bukan saat mereka menyesal, tapi saat kamu benar-benar sudah tidak peduli lagi pada penyesalan mereka. Kamu sudah cukup, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Nilai dirimu tidak pernah bergantung pada pengakuan atau validasi mereka. Kalau hari ini kamu berdiri tegak, itu bukan karena mereka pernah ada di sisimu, tapi karena kamu memilih untuk bertahan meski mereka menjatuhkanmu. Itu adalah kekuatanmu. Dan kekuatan itu tidak bisa mereka ambil kembali. Ingat, rasa bersalah yang mereka bawa bukanlah urusanmu. Itu adalah tanggung jawab mereka untuk menghadapinya. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu sudah melanjutkan hidup. Jangan merasa kejam karena kamu tidak membuka pintu yang sama untuk mereka. Menutup pintu bukan berarti hatimu penuh kebencian. Itu berarti kamu cukup mencintai dirimu untuk tidak kembali ke luka yang sama. Mungkin di dalam hati, ada bagian kecil yang pernah berharap mereka berubah dan datang meminta maaf. Dan itu manusiawi, tapi maaf itu bukan kebutuhan lagi. Bahkan jika mereka datang, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu sudah melalui proses panjang untuk menyembuhkan diri. Kamu sudah menjadi versi baru dari dirimu, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tak tergoyahkan. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Jangan biarkan cerita lama membatasi langkahmu. Ingat, keberhasilanmu adalah jawaban paling elegan untuk semua yang pernah meremehkanmu. Ketika kamu fokus pada pertumbuhanmu, semesta akan menunjukkan caranya membungkam semua keraguan, tanpa kamu harus berkata sepatah kata pun. Tugasmu sekarang hanya satu, terus melangkah maju. Terus ciptakan hidup yang membuatmu bangga. Bukan untuk mereka, bukan untuk membalas, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kamu pantas memiliki kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keberlimpahan, dan cinta yang selaras. Biarkan mereka berurusan dengan rasa bersalahnya. Dan biarkan kamu merayakan kemenanganmu, bukan saat mereka kalah, tapi saat kamu sudah bebas. Mungkin suatu hari mereka akan mencoba kembali. Entah dengan alasan ingin memperbaiki hubungan, mencari penebusan, atau sekadar menghapus rasa bersalah yang menghantui. Mereka mungkin akan datang dengan wajah yang lebih lembut, kata-kata yang lebih manis, dan cerita tentang bagaimana mereka telah berubah. Dan di momen itu kamu akan dihadapkan pada pilihan, membuka pintu atau tetap menutupnya. Tapi ingat, keputusan itu tidak boleh lahir dari rasa iba atau rasa takut terlihat jahat. Keputusan itu harus lahir dari kesadaran penuh, apakah kehadiran mereka akan membawa kedamaian, atau justru mengulang luka lama. Orang yang benar-benar berubah tidak hanya datang dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang konsisten. Mereka tidak hanya meminta kesempatan, tapi membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Dan yang terpenting, mereka tidak memaksamu untuk memaafkan dengan cara atau waktu yang mereka inginkan. Kamu harus tahu, rasa bersalah bisa membuat seseorang bertindak impulsif. Mereka mungkin ingin kembali bukan karena mereka benar-benar ingin membangun hubungan sehat,
tapi karena ingin melepaskan beban yang mereka pikul. Dengan kata lain, mereka ingin kamu memaafkan agar mereka merasa lega, bukan agar kamu merasa aman. Itu adalah jebakan halus yang harus kamu sadari. Kalau kamu memilih untuk tidak membuka pintu, itu bukan berarti hatimu keras atau kamu pendendam. Itu berarti kamu melindungi dirimu. Kamu sudah terlalu jauh berjalan, membangun kembali dirimu dari puing-puing, untuk kembali ke tempat yang sama dan menghancurkan hasil kerja kerasmu sendiri. Namun jika kamu memilih memberi mereka kesempatan, pastikan itu bukan karena kamu merasa kesepian atau takut kehilangan lagi. Pastikan itu karena kamu melihat perubahan nyata yang membuatmu yakin. Dan bahkan dalam hal itu, jaga jarak sehat di awal. Ingat, tidak semua orang yang kembali adalah tanda bahwa mereka seharusnya berada di hidupmu lagi. Kadang, mereka kembali hanya untuk menguji apakah kamu masih sama seperti dulu, atau apakah kamu sudah cukup mencintai dirimu untuk berkata, "Tidak, terima kasih." Apapun keputusanmu nanti, pastikan itu lahir dari kekuatan bukan kelemahan, karena hidupmu terlalu berharga untuk diisi oleh orang yang hanya datang demi meredakan rasa bersalahnya sendiri. Kalau pesan ini sampai padamu hari ini, anggap saja ini bukan kebetulan. Semesta ingin mengingatkanmu bahwa kamu sudah berada di jalur yang tepat. Kamu bukan lagi korban dari cerita masa lalu. Kamu adalah pemenang dari peperangan yang bahkan orang lain tidak tahu pernah kamu lalui. Kamu sudah bertahan melewati masa-masa di mana hatimu remuk, diabaikan, diremehkan, bahkan disakiti oleh orang yang kamu percayai. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu berdiri tegak. Luka itu memang pernah membuatmu jatuh, tapi tidak pernah berhasil menghancurkanmu. Kamu bangkit, bukan hanya untuk membuktikan sesuatu pada mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Dan sekarang mereka mungkin memikul rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Tapi itu bukan lagi urusanmu. Biarkan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Jangan biarkan rasa ingin tahu tentang apa yang mereka rasakan menarikmu kembali ke masa lalu. Karena masa lalu sudah mengajarkanmu satu pelajaran penting. Tidak semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Kamu tidak perlu pengakuan mereka untuk tahu nilaimu. Kamu tidak butuh permintaan maaf mereka untuk merasa damai. Damai itu datang saat kamu memutuskan untuk melepaskan, memaafkan, dan fokus pada masa depanmu. Ingat, kebahagiaan terbaik bukan saat orang lain iri atau menyesal, tapi saat kamu benar-benar bebas dari luka, bebas dari dendam, bebas dari keterikatan pada cerita lama. Dan ketika kamu melangkah dengan ringan, semesta akan mengirimkan orang-orang baru, peluang baru, dan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Jadi teruslah melangkah. Tatap ke depan dengan kepala tegak dan hati yang penuh syukur. Karena yang menantimu di masa depan jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kamu tinggalkan di masa lalu. Biarkan mereka menatap dari jauh dengan rasa bersalah yang menjadi guru dalam hidup mereka. Sementara kamu terus membangun hidup yang membuatmu bangga, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku sudah bebas dan aku bahagia." Dengan atau tanpa mereka.